Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nurprat Dahliani dengan NPM 2021-01-5052. Kali ini dalam mata kuliah konseling traumatik, saya akan melakukan praktek konseling dengan menggunakan pendekatan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, di mana di dalamnya dengan menggunakan teknik restrukturisasi kognitif dan ada juga teknik relaksasi pernapasan. Malam Bu. Selamat malam Pak, selamat datang di tempat kami. Oh iya Pak, kami ucapkan terima kasih ya sudah mengunjungi tempat kami sesuai janji yang telah kita tentukan. Oh ya, sekarang bagaimana, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami? Ya. Ada yang ingin diceritakan? Jadi begini Bu, saya itu mengalami rasa trauma, cemas, dan rasa khawatir kalau misalkan saya datang ke rumah sakit atau misalkan mendengar keluarga saya di rumah sakit, karena sebelumnya saya mengalami peristiwa atau kejadian duka yang mendalam dari saya dan istri saya. Saya kehilangan sosok keluarga saya atau anak saya di rumah sakit. Bagaimana cara saya supaya tidak rasa ini supaya tidak datang terus gitu? Oh iya betul, saya sangat memahami perasaan Bapak dan keluarga alami ya, tentu pasti sangat menyakitkan dan pasti menimbulkan kekecewaan yang mendalam saat kita kehilangan seorang yang kita sayangi. Nah, untuk sekarang mari kita evaluasi pikiran-pikiran negatif Bapak ini. Kita dorong pikiran-pikiran negatif tersebut untuk berpikir lebih realistis dan berpikir positif ke depannya. Jadi Bapak itu kan selalu berpikir ya, karena merasa pernah kehilangan seseorang di rumah sakit. Jadi setiap ada yang sakit begitu atau ada orang yang masuk jadi teringat lagi dan berpikir bahwa akan meninggal atau meninggal begitu. Iya, takut juga saya. Ya, itu kan ada di pikiran Bapak begitu ya. Iya. Nah, apakah, nih saya bertanya gitu, apakah setiap yang meninggal atau apakah setiap orang yang masuk rumah sakit itu akan meninggal di sana menurut Bapak? Jadi dalam pikiran saya itu kalau mendengar saudara jauh atau misalkan tetangga yang pergi ke rumah sakit itu ya pasti akan meninggal gitu. Oh begitu. Jadi ya. trauma buat saya juga. Nah, secara realistisnya atau secara kenyataannya bahwa apakah setiap yang masuk rumah sakit akan meninggal atau bahwa takdir manusia itu apakah akan semua meninggal di rumah sakit? Tidak juga ya. Tidak ya, bahwa Bapak menyadari bahwa tidak ya. Iya. Bahwa ya namanya ajal kita sudah paham sendiri bahwa sudah ditentukan dan tidak semua yang ke rumah sakit itu akan meninggal di sana, betul? Iya betul. Nah, saya menyarankan jika saat pikiran negatif Bapak muncul bahwa yang ke rumah sakit takut bahwa akan meninggal, Bapak langsung kayak pikiran ditimpa lagi dengan pikiran positif. Bahwa setiap yang masuk rumah sakit itu tidak semuanya akan meninggal begitu ya. Nah, jadi bisa saat pikiran negatif timbul, Bapak bisa langsung berpikir positif agar pikiran negatif tersebut hilang, seenggaknya bergeser dengan pikiran yang positif. Nah, saya juga kayak, apakah setiap yang sakit gitu akan meninggal? Tidak kan ya? Tidak ya. Ya. Apakah Bapak menyadari itu gitu dalam hati Bapak, dalam pikiran Bapak, sebetulnya Bapak itu menyadari itu tidak? Sadar, cuman terkadang dengan kejadian yang lalu itu teringat, datang lagi pikiran-pikiran yang tidak baik. Iya. Nah, saat pikiran-pikiran negatif itu datang, Bapak bisa langsung berpikir positif, berpikir realistis bahwa kita menyadari bahwa yang tidak semua yang meninggal itu akan di rumah sakit atau ya di usia tertentu. Tentu saja ajal sudah ditentukan ya, dimanapun dan dengan cara apapun. Bahwa kita bisa menekankan, tentu kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar dan
apapun takdir yang terjadi itu ya memang sudah ketentuan yang ada gitu. Yang penting kita sebagai manusia sudah berusaha. Nah, gimana Pak? Apa Bapak kayak sudah oke gitu menyadari? Iya, jadi mungkin nanti kalau misalkan punya pemikiran yang seperti itu atau misalkan rasa-rasa yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, harus ditimpa dengan yang positif seperti itu. Iya begitu, dan yang perlu ditekankan juga apa yang sudah terjadi di masa lalu itu kan belum tentu akan terjadi lagi di masa sekarang, karena itu kan belum terjadi kan ya. Iya. Dan belum tentu akan terjadi. Kita berpikir oh itu belum tentu akan terjadi sama seperti dulu kejadiannya begitu. Nah sekarang Pak, saya akan mengajarkan teknik relaksasi pernapasan, di mana saat Bapak mengalami kayak kecemasan atau saat tiba-tiba Bapak mendengar kabar orang sakit atau tiba-tiba datang ke rumah sakit, untuk meredakan kayak kepanikan, kecemasan yang Bapak alami, Bapak bisa mencoba teknik ini. Ini tuh teknik relaksasi pernapasan, di mana teknik ini dapat meredakan kecemasan atau kekhawatiran yang saat Bapak alami saat itu juga. Jadi saat Bapak mengalaminya bisa mencoba teknik ini. Kita coba ya. Jadi teknik ini teknik pernapasan yang tarik napas selama 4 detik, tahan napas selama 4 detik, dan nanti hembuskan lagi selama 4 detik. Paham? Paham. Kita coba ya. Kita lakukan sama-sama, kita hitung sama-sama. Kita mulai, tarik napas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, dan hembuskan pelan-pelan 1, 2, 3, 4. Nah, pernapasan seperti ini bisa dilakukan berulang-ulang sampai kayak tubuh Bapak itu merasa tenang dan rileks kembali. Kayak hatinya tenang, otaknya rileks lagi, tubuhnya udah nggak gemetar atau lemes lagi. Gimana? Bapak sudah bisa atau mau diulangi lagi? Saya ulangi ya. Iya, coba ya. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 4 detik 1, 2, 3, 4, dan hembuskan pelan-pelan sambil tenangkan pikirannya. Bagaimana? Apa yang dirasakan? Tenang. Iya, nah teknik ini bisa Bapak coba nih dimanapun saat Bapak kecemasan atau kayak hal-hal negatif itu tiba-tiba muncul lagi, tiba-tiba kejadian masa lalu ini ada kejadian yang terjadi seperti kejadian masa lalu begitu. Jadi bisa mencoba teknik ini sampai Bapak merasa tenang dan rileks lagi. Bagaimana Pak? Ya, sudah cukup. Sudah lebih tenang ya sekarang? Ya. Oke, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin cukup ya, sampai di sini ya. Oke. Nanti akan mungkin nanti akan saya kesini lagi kalau misalnya nanti. Oke. Nah, tambahan juga nih Bapak saat merasakan di rumah, nanti saat merasakan ada hal-hal yang negatif itu kayak bisa ditulis di buku apa yang kita rasakan seperti itu, untuk merilis emosi yang Bapak miliki begitu, dan untuk menjadi kayak catatan bahwa saat perasaan ini muncul Bapak melakukan apa begitu ya. Bisa dicoba. Nanti untuk kedepannya kalau misalkan ada hal-hal yang ingin disampaikan atau perlu konseling lanjutan bisa menghubungi kami lagi. Terima kasih Pak sudah datang, dan mohon maaf apabila ada